Pemirsa, kembali dalam live breaking news. Hari ini politikus PDIP Deddy Yefri Sitorus mengaku mendengar kabar akan ada deklarasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dilakukan pada Selasa besok. Kabar ini seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan orang yang berpengalaman menjadi kepala daerah maju di Pilpres 2024 meski usianya belum genap 40 tahun. Sebelumnya, Deddy sudah menyinggung soal Gibran yang akan dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju di akun Twitternya. Dia memberikan selamat kepada Wali, meski tidak secara gamblang menyebut nama Gibran di dalamnya. Ketika dikonfirmasi oleh Tribunnews pada hari Senin 16 Oktober, Deddy mengatakan dirinya memang mendapat kabar Koalisi Indonesia Maju akan mendeklarasikan Gibran dan Prabowo. Menurutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, para elit partai politik pendukung Prabowo menggelar pertemuan di Jakarta. Deddy menyebut rencana deklarasi itu dilakukan bertepatan dengan orang yang merayakan ulang tahun. Menurut catatan Tribunnews, Prabowo Subianto akan berulang tahun tepat pada 17 Oktober besok. Dia akan berusia 72 tahun. Diduga klaim Deddy merujuk pada hari ulang tahun Prabowo Subianto yang notabene merupakan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon Presiden Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya pada siang hari tadi Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan mahasiswa UNSA soal batas usia capres-cawapres dan pengalaman menjadi kepala daerah. Hal ini berarti kepala daerah berusia 40 tahun atau pernah dan sedang menjadi kepala daerah masih belum berusia 40 tahun dapat maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam pertimbangannya, MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang 1945. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Putusan sidang ini segera berlaku mulai pemilu 2024 dan seterusnya. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres. Namun kemudian memperbolehkan Capres-Cawapres yang pernah menjabat sebagai kepala daerah meski belum berusia 40 tahun untuk maju di Pilpres 2024. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat akan langsung dilaksanakan pihaknya. Terkait putusan MK yang diduga memuluskan langkah Gibran Raka Buming Raka yang merupakan anak Presiden Jokowi sekaligus wali kota Solo menjadi cawapres Prabowo, Sufmi mengatakan dan merespon tidak secara tegas. Dia hanya menyebut putusan MK ini menjadi kesempatan bagi para kepala daerah yang sedang menjabat atau pernah menjabat untuk maju di Pilpres. Politisi Gerindra mengakui dalam Koalisi Indonesia Maju sudah dalam tahap-tahap pembicaraan terkait siapa cawapres pendamping Prabowo. Namun ia enggan berbicara siapa sosok pendamping Menhan RI tersebut di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga membenarkan kabar soal terjadinya pertemuan antara ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Namun, dia juga enggan memberitahu di mana lokasi dan isi pembicaraan pertemuan tersebut. Yang pasti, pertemuan itu sudah selesai. Dia hanya mengatakan, hari Senin atau Selasa mereka akan melakukan pembicaraan yang akan diputuskan oleh para parpol pendukung Prabowo. Diduga pembicaraan ini mengarah kepada sosok cawapres yang akan digandeng oleh Prabowo di kontestasi Pilpres mendatang. Gabulkan sebagian tadi bagaimana? Ya, pada
prinsipnya kami menghormati keputusan MK yang baru dibacakan, yaitu dalam gugatan nomor 90 yang dikabulkan sebagian, bahwa kemudian MK memutuskan walaupun ada batasan usia 40 tahun, tetapi kemudian memperbolehkan pejabat ataupun kepala daerah ataupun penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan langsung termasuk pilkada untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, oleh karena itu terhadap putusan MK ini kami menghormati dan tentunya apa yang diputuskan oleh MK ini bersifat final dan mengikat dan tentunya langsung dilaksanakan. Demikian. Apakah putusan itu makin memperbesar peluang Mas Gibran sebagai bakal cawapres Pak Prabowo? Tentunya dengan putusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran, tetapi bagi kepala daerah yang sedang menjabat ataupun mantan kepala daerah yang dipilih langsung oleh pilkada seperti dengan pilpres, itu juga terbuka kesempatannya untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Bang, di Koalisi Indonesia Maju sendiri resisten nggak sih Bang dengan nama Gibran ini? Atau semua bisa menerima jalan pintasnya Gibran nanti alternatif sebagai cawapres Pak Prabowo? Tentunya di Koalisi Indonesia Maju masih dalam tahap-tahap pembicaraan, sehingga apa yang ditanyakan kami belum bisa sampaikan pada saat ini. Dan tentunya pada waktunya nanti kita akan sampaikan tentang siapa yang akan menjadi calon pendamping Pak Prabowo. Demikian. Kemarin Mas Muzani bilang kalau deklarasi cawapres Senin atau Selasa. Apa Rabu? Ditanya. Kalau mendengar keputusan MK dulu, nanti kita akan bicarakan gitu. Senin atau Selasa. Gitu. Bicarakan dulu. Tunggu, dah kata Pak Dasko udah begituan. Tunggu. Setelah keputusan ini nanti tokoh-tokoh di KM akan kumpul nggak sih? Ya itu, makanya tadi disampaikan bahwa Senin. Selanjutnya pemirsa, kader PDIP sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, tidak hadir saat peresmian kantor DPC Kota Solo yang dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri secara virtual. Peresmian yang digelar di Jalan Hasanuddin nomor 26 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan pada Senin siang tadi, tidak dihadiri Gibran hingga acara selesai. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai PDIP Kota Solo, yaitu FX Hadi Rudiatmo, mengatakan pihaknya telah mengundang semua kader PDIP di Kota Solo. Namun dia tidak mengetahui alasan Gibran absen dalam acara tersebut. Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso mengatakan ketidakhadiran Gibran sudah atas izin Ketua Badan Pemenangan Pemilu Kota Solo, Heri Suprabu, melalui pesan WhatsApp. Teguh menambahkan ketidakhadiran Gibran ini bukan masalah dinamika politik yang tengah bergulir. Terlebih lagi, sesaat Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan seorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai wakil presiden maupun presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Gugatan tersebut dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sakibiro. Putusan MK ini gimana Pak? Waduh, saya enggak mau menanggapi itu putusan hukum, ya biar DPP yang menanggapi. Nah, saya kan ngurusnya tingkat Solo DPC saja. Namun pada prinsipnya keputusan apapun saya sebagai kader partai ya itu harus dihormati. Mau diputuskan pilih usia di bawah 40 tahun ya kita hormati sesuai dari tahun mati, gitu aja. Nggak ada yang berlebih bagi saya. Ke depan langkahnya gimana Pak? Ke depan langkah seperti Loh, langkah saya tetap bergerak terus loh. Solid bergerak untuk Ganjar menang dalam satu putaran. Itu perintah Ketua Umum. Ya kita bekerja. Salah satunya peresmian
kantor sekretariat DPC dan PAC Pasar Timur. Pak, sampai saat ini kan Mas Gibran belum ikut di TPN, Pak. Nah itu apa nanti akan ditugaskan atau seperti apa? Oh, enggak tahu, nih TPN kan urusan sana. Saya urusannya di Kota Solo. Pak, kalau untuk Solo sendiri, Waduh, itu kan yang membuat opini toh. Saya selalu berpikir positif, di PDI tidak ada perpecahan. Pak, kalau untuk Solo sendiri seperti apa Pak untuk PDIP, untuk dukungan Ganjar Solo, sendiri? PDI Solo solid bergerak untuk Ganjar. Jadi teman-teman tanya Ganjar ya Ganjar. Dalam presiden tentu ya sudah direkomendasikan oleh ketua umum gitu aja. Pak, kalau untuk peresmian kantor baru ini Pak Gibran diundang nggak Pak? Oh, semua diundang. Sampai saat ini Mas Gibran masih Loh ya iyalah. Saya kan sampaikan sampai hari ini Mas Gibran anggota PDI Perjuangan yang dibuat 9 September 2019. Oh iya. Hari ini beliau nggak hadir ya Pak? Nggak tahu saya. ke depan beliau juga akan ikut pemenangan Pak. Dan nanti yang membentuk tim pemenangan toh. Nanti kan saya di tingkat kota ini kan kita baru rapat mau membentuk tim pemenangan Ganjar Presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri diduga menyindir beberapa oknum soal pindah partai. Megawati sempat mengingatkan para kader parpol konsekuen dalam bersikap. Hal tersebut disampaikan oleh Megawati dalam arahan secara virtual kepada para kader PDIP dalam acara peresmian dan penandatanganan prasasti kantor partai RSUD Insinyur Soekarno, Patung Bung Karno, dan nama Jalan Soekarno pada hari Senin 16 Oktober. Megawati lantas mengingatkan konsistensi Presiden Soekarno yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sejak usia 16 tahun. Maka itu setiap kader PDIP sebaiknya tidak melirik-lirik ke sana kemari atau mencari kesempatan berpindah partai. Megawati mengatakan itu ketika menyampaikan pidato politik dalam rapat PDIP yang diikuti ratusan kadernya. Ia kemudian mengingatkan para kader tetap konsekuen dengan arah partai seperti konsistensi Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Megawati menyatakan dirinya sudah mempersiapkan nama bakal cawapres pendamping Ganjar. Cawapres tersebut dikatakan Megawati menggambarkan kepentingan negara dan rakyat Indonesia, bukan kepentingan PDIP atau diri maupun keluarganya. Dirinya pun telah mempertimbangkan nama bakal calon wakil presiden untuk dipasangkan dengan Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun dia mengingatkan semua pihak untuk bersabar hingga nama tersebut keluar sendiri dari mulutnya. Di luar itu partai juga selama 4 kali berturut-turut menerima penghargaan sebagai partai paling informatif. Maksudnya adalah apa? Sangat mudah untuk mendapatkan informasi dari sisi manajemen dari DPP sampai ke anak ranting itu biasanya seharusnya sudah mengetahui informasi apa saja yang telah diberikan. Anak-anakku seluruh anggota dan kader PDI yang selalu saya banggakan, secara khusus saya mengucapkan terima kasih bahwa partai telah menempatkan keseluruhan rekam jejak sejarah Bung Karno di dalam memerdekakan bangsa dan negara Indonesia dalam bentuk monumen Bung Karno dan kantor-kantor partai. Dulu di Kota Bandung telah dibangun kantor DPC partai yang megah dan menjadi representasi gerak anak-anak muda. Nah, di kota ini juga Bung Karno mulai berjuang dari umur 16 tahun. Dan beliau itu dengan konsekuen. Makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Jadi bayangkan, umur 16, beliau itu sudah keluar masuk penjara, di Bancai, Sukamiskin, dan juga untuk Indonesia merdeka, beliau tidak pernah surut semangat juangnya.
Pemirsa, Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra merasa heran lantaran MK mengabulkan sebagian gugatan terkait dengan batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau berpengalaman menjabat sebagai kepala daerah. Menurut Saldi Isra, putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut merupakan suatu keputusan yang aneh dan tidak masuk akal. Dia melihat ada beberapa hakim yang tampak terburu-buru untuk membacakan putusan gugatan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal selama rapat permusyawaratan hakim atau RPH masih banyak masalah yang menyita waktu dan perdebatan yang belum usai. Dengan banyaknya masalah tersebut, di antara beberapa hakim mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak terburu-buru untuk diputuskan. Sekalipun RPH ditunda dan berlangsung lebih lama, bagi hakim yang mengusulkan ditunda, hal tersebut tidak akan menunda dan mengganggu tahap penyelenggaraan Pilpres. Namun, di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong mengabulkan sebagian seperti tengah berpacu dengan tahapan Pilpres. Dalam penjelasannya tersebut, Saldi mengatakan dalam rapat permusyawaratan, hakim untuk memutus perkara gelombang pertama pada 19 September 2023, Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memutuskan perkara. Hasilnya 6 hakim konstitusi sepakat menolak dan memposisikan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentukan undang-undang. Selanjutnya dalam perkara gelombang kedua, yaitu perkara 90 PUU XX1 2023 dan 91, Ketua MK Anwar Usman ikut memutus dalam perkara tersebut dan turut mengubah posisi para hakim yang berada dalam gelombang pertama menolak menjadi mengabulkan gugatan. Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan pemaknaan baru tersebut, terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat? Sehingga Mahkamah tidak hanya itu, sepakat mengalami peristiwa melalui sidang pleno untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu didengar pula keterangan pihak terkait, ahli pemohon dan juga ahli pihak terkait. Ketika rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk memutus perkara nomor 295155 tahun 2023 pada tanggal 19 September 2023